bersama Dedi dan Bagus dari Matric Laser Bandung. Pada sesi kali ini saya akan coba memaparkan bagaimana cara mempelajari hardware dari smartphone Android. Seperti kita ketahui bahwa setiap produk dari smartphone Android ini akan didampingi oleh yang dinamakan dengan skematik atau servis manual. Jadi saya rasa kita tidak usah takut untuk mempelajarinya. Di sini saya akan coba memaparkan bagaimana cara mudah untuk mempelajari hardware dari smartphone Android. Sebagai modul contoh pembelajaran, saya di sini menggunakan smartphone Android dari tipe R1001. Oke, kita langsung saja buka. Saya sudah sediakan dalam bentuk gambar. Di sini akan ada dua site ya. Entah itu site apa, site A, site B atau up and bottom. Untuk memastikannya kita harus membuka skema. Di sini akan ada dua sisi. Ini yang pertama saya foto, kemudian satu sisi lain adalah seperti ini. Jadi akan ada dua sisi, ya, sisi pertama dan sisi kedua. Nah, untuk memastikannya kita memerlukan yang dinamakan dengan skema. Oke, saya sudah dapatkan skemanya seperti ini. Nah, kita ambil folder R1001. Nah, di dalam folder skema dari Android R1001 ini akan ada beberapa folder yang dimana foldernya berisi tentang NVideo tutorial. NVideo tutorial itu berarti di sini nanti akan ditampilkan cara bongkar dan cara pasang, ya, assembly and disassembly. Oke, selanjutnya akan ada bill of material. Ini berisikan tentang berapa jumlah komponen yang terlibat atau berapa banyak komponen yang dipasangkan dalam block engine modul dari smartphone itu. Kemudian di sini ada PCB number diagram. Nah, inilah yang kita nanti perlukan, adalah yang berisikan tentang block engine modul, replika block engine modul dengan penomoran komponennya. Nah, atau skematik ini berfungsi sebagai komponen finder atau package on package, ya. Jadi paket dalam satu paket. Jadi paket modulnya nanti kita bisa pelajari di, ya, ini adalah untuk menentukan side tadi, both side-nya gitu kan. Caranya adalah di sini kita bisa lihat ada penanda-penandanya. Contohnya di sini ada konektor baterai, kemudian ada soket. Nah, langkahnya kita langsung masuk ke POP-nya. Nah, kita lihat, oh, di sini mana akan ada konektor baterai, ya, seperti ini. Oh, ini berarti topnya, dan satunya lagi adalah bottomnya. Jadi kalau kita perhatikan berarti di sini adalah topnya, dan yang sisi satunya lagi adalah bottomnya. Oke, setelah kita sepakati ada dua sisi, top and bottom, dan kita sudah dapatkan replika atau POP-nya, package on package-nya, untuk memudahkan kita mengenali komponen tersebut. Ada baiknya kita mengetahui dulu bahwa secara umum ponsel itu akan ada 3 blok utama, yaitu yang dinamakan dengan RF modul, baseband modul, dan UI modul. RF modul yaitu bagian yang terdiri dari rangkaian radio frekuensi atau modem selulernya, yang kalau kita perhatikan penandanya biasanya di sini ada klip antena atau untuk atau eksternal antena converter. Di sini adalah untuk penandanya seperti ini. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang melihat komponen seperti ini. Oke. Kemudian setelah dari komponen antena converter ini akan kita dapati dua blok seperti ini. Ya, ada blok ini yang biasanya dinamakan dengan blok RF modul. Tapi untuk memastikannya kita harus membuka skema, oke? Sebagai penanda saja. Kemudian di sini akan ada blok yang lainnya, yaitu yang dinamakan dengan blok baseband. Sebagai penanda, biasanya di sini blok baseband itu akan ada chipset yang besar, ya. Boleh jadi itu chipsetnya boleh CPU, boleh power, boleh juga IC flash. Nah, nanti dua both side ini, ya, dua blok modul ini nanti yang akan menjadi motornya ponsel di smartphone, ya. Ya, motor ponsel di smartphone artinya bisa menghidupkan dan mematikan. Dan di sini ada RF modul, kemudian di sini ada baseband modul, ya.
Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan UI modul. UI modul itu apa? UI modul itu user interface modul, artinya bagian-bagian yang memang bisa dipergunakan atau bisa disentuh oleh pengguna tanpa pengguna ini tanpa memperhatikan artinya kemampuan dari pengguna secara teknis. Jadi UI modul itu apa sih yang menjadi patokan adalah seperti SIM card, slot SIM card atau SIM tray ya. Kemudian nanti di sini akan ada MMC tray atau slot ya. Kemudian nanti ada untuk kamera, soket kamera ya. Semua bagian-bagian inilah yang disebut nanti sebagai UI atau user interface. Nah, kita dapatkan penandanya, kita bisa mengasih tanda bahwa nanti akan ada soket-soket sebagai penanda bahwa itu bagian-bagian UI, termasuk nanti di sini adalah untuk jack atau konektor plug-in ya. Ada beberapa bagian yang kita mudah mengenalinya, yang itu kita golongkan kepada UI. Biasanya bagian user interface ini adalah bagian yang tidak mematikan, berbeda dengan RF dan baseband. Perlu saya sedikit berikan gambaran bahwa nanti ponsel itu akan ada beberapa fashionnya, gayanya itu nanti akan ada yang dinamakan dengan handphone yang candy bar. Handphone candy bar itu berarti yang langsung pijitannya di depan, layarnya di depan, tanpa di slide, tanpa di flip aktif atau clamshell. Untuk berikutnya nanti akan ada clamshell yang buka tutup seperti kerang. Kemudian akan ada slider seperti ponsel torch yang akan bergeser. Nah, itu bagian-bagian yang bergeser atau bagian yang memang flip aktifnya itu adalah bagian-bagian UI yang rata-rata adalah nanti akan ada LCD, kemudian speaker, microphone ya, dan tombol keypad. Nah, tapi untuk bagian mesin utamanya yang terdiri dari RF dan baseband itu akan ada di bagian yang tidak aktif atau tidak bergerak aktif. Biasanya berdekatan dengan baterai. Jadi ada blok mesin yang selalu menempel pada baterai, itulah bagian yang dinamakan dengan bagian RF dan baseband atau yang disebut dengan motornya ponsel. Sementara bagian-bagian yang bergerak aktif itu adalah bagian yang disebut dengan UI. Oke. Setelah tadi ada gambaran singkat mengenai engine modul daripada hardware-nya smartphone, saya akan melanjutkan kepada pembahasan mengenai komponen apa saja ya atau blok modul apa saja yang ada di blok engine dari smartphone ini. Saya ambil contoh di sini yang akan nanti banyak teknisi bersentuhan adalah yang disebut dengan blok modul daripada baseband. Baseband. Nah, base itu pusat, band itu adalah putaran. Jadi baseband itu pusat putarannya dari engine modul sebuah smartphone. Oke, kita buka saja langsung berdasarkan skema tadi adalah bagian top. Di sini akan kita dapatkan beberapa komponen ya. Di bagian baseband ini kita akan dapatkan komponen ya. Seperti di sini ada komponen U1401, kemudian U1500 dan U1700. Saya akan ambil seperti ini. Apa sih maksudnya? Setelah kita buka POP atau package on package, kita akan melihat bahwa setiap rangkaian akan ada yang berkodekan U. U itu adalah unit. Oke. U itu adalah unit yang dimana bentuk fisiknya adalah sebuah IC atau yang disebut dengan integrated circuit. Oke. Kita akan kembali U. Nah, satu U1401 ini akan punya grup tersendiri atau dikatakan pekerja untuk unitnya ini. Anggap saja U ini adalah bosnya atau ketuanya atau kepala suku. U1401 ini nanti akan mempunyai beberapa pasukan atau karyawan di mana dia kode komponennya akan mengikuti dari U-nya itu sendiri. Seperti U1401 ini adalah komponen aktif ya. Di mana dia harus bekerjanya ini didampingi oleh beberapa komponen, yaitu komponen pasif yang terdiri dari C,
R, dan nanti akan kita temukan ada L. Nah, komponen U ini adalah komponen yang harus didampingi oleh komponen-komponen lainnya. Artinya komponen U ini tidak bisa mandiri. Dia harus terpasang di board mesin, kemudian harus diberikan sumber tegangan listrik, dan dia harus didampingi oleh perangkat-perangkat yang mengatur arus dalam rangkaiannya. Contohnya di sini akan ada nanti melibatkan C, R, dan L. Ya. Jadi U1401 ini adalah bosnya, kemudian nanti akan ada karyawan yang akan ikut membantu supaya dia U1401 ini bisa bekerja. Nah, kita dengan pola seperti ini akan memudahkan teknisi bahwa apabila ada komponen yang hilang, buru-buru kita buka yang namanya POP ini, package on package ini. Kemudian kita pastikan letak komponennya yang mana yang hilang, dan kita lihat kode dari komponen yang hilang tersebut. Kemudian kita lihat nomor kodenya, dan kita bisa mengetahui untuk siapa dia bekerja. Oke, saya ambil contoh yang sederhana. Di sini ada U1401. Bagaimana cara kita mengetahui U1401 ini? Kita harus membuka yang namanya the circuit principle diagram. Nah, seperti ini. Kita buka, ya, ada seperti ini. Ya. Oke, satunya lagi kita akan buka. Oke, seperti ini. Nah, kita dapatkan skema. Kita dapatkan skema seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya adalah dengan memperhatikan kode komponen tadi. Ya, seperti kita buka U1401. U1401 ini komponen apa atau perangkat apa, modul apa? Kita lihat di sini dengan mencarinya di diagram skematik. Oke, kita tinggal ketikkan saja. Kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan U1401, lalu kita enter. Kita bisa lihat bahwa di sini ada PM 6323. PM itu power management. Ini seri dari chipset yang digunakannya 6323 atau keluarga dari MediaTek 6323. Nah, seperti kita ketahui bahwa nanti U1401 seperti tadi di awal saya berikan bahwa dia akan bekerjanya ini tidak sendiri, tapi akan ditemani oleh beberapa komponen pendukung. Contohnya nanti di sini ada R, ada C, ada L. Semua ini berkodekan C14, kemudian nanti akan ada X14, kemudian nanti akan L14. Nah, seperti itu. Jadi untuk memudahkan teknisi dalam mempelajari rangkaian ponsel, itu cukup melihat sampling saja, tidak usah semua dibahas, tapi kita ambil salah satu contoh, misalkan U1401 ini sebagai sampelnya. Dimana nanti dalam U1401 ini nanti akan melibatkan ada yang namanya C, ada yang namanya R, atau ada yang namanya L. Nah, tinggal kita nanti setelah membuka dari skematik diagram penjaluran ini, kita bisa memastikan, oh betul, ternyata sebagai contoh tadi akan ada yang dinamakan L1403 ini bekerja untuk, benarkah untuk U1401? Ya, kita tinggal kita lihat L1403 ini untuk siapa? Kita cari L1403, kita enter. Nah, seperti di sini kita temukan L1403 memang betul bekerjanya untuk U1401. Itulah yang perlu disampaikan, bahwa pembacaan skema itu berdasarkan nanti blok modul. Contohnya seperti di sini, setiap skema, halaman skema biasanya diambil dari unit utamanya. Ya. Nanti ada unit untuk U15, unit untuk U17. Jadi kita lihat unitnya. Saya gambarkan di sini bahwa nanti perangkat modul yang
block engine ini ya, engine modul seperti ini nanti akan ada yang namanya blok RF, blok baseband dan blok UI seperti di awal. Dan setiap blok itu nanti akan ada yang namanya komponen aktif dan komponen pasif. Secara kita bisa lihat langsung yang seperti ini adalah komponen-komponen aktif. Bendanya hitam. Tapi yang bukan yang hitam selalu aktif ya. Artinya di sini kalau kita lihat secara mata langsung, ini komponen yang berwarna hitam-hitam ini, hitam manis, ya ini adalah komponen aktif. Sementara komponen-komponen yang kecil-kecil seperti ini adalah komponen pasif. Jadi untuk membedakannya kita bisa lihat secara mata langsung, ini oh ini komponen aktif dan komponen pasif. Tapi lebih afdolnya lagi kita buka yang disebut dengan POP tadi atau package on package, karena nanti kita akan lihat ada kode U, ada kode key, ada kode D. U itu untuk unit, K itu untuk transistor, dan D itu untuk dioda. Itulah komponen-komponen yang aktif. Sementara komponen pasifnya di sini akan ada R, C, dan L. Oke, saya akan lanjutkan di sesi berikut bagaimana sebuah blok modul ini bekerja.